Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mantra Putra, mahasiswa Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lab 10.6.7 using Warsak to examine HTTP dan HTTPS traffic. Oke. Pada lab using Warsak to examine HTTP dan HTTPS traffic terdapat dua tujuan. Yang pertama, tangkap dan lihat lalu lintas HTTP. Yang kedua, tangkap dan lihat lalu lintas HTTPS. Berikutnya adalah background atau skenario. HTTP atau Hypertext Protocol adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP tidak ada perlindungan untuk pertukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Berikutnya, HTTPS adalah enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Ini dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di lab ini. Terlepas dari HTTP atau HTTPS, Anda hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs web yang Anda percaya. Hanya karena situs menggunakan HTTPS, tidak berarti itu adalah situs yang dapat dipercaya. Aktor mengancam biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Di lab ini, Anda akan mempelajari dan merekam traffic HTTP dan HTTPS menggunakan Warsak. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan untuk praktik pada kali ini. Yang pertama, CyberOps Workstation VM. Yang kedua adalah koneksi internet. Baik, kita lanjut ke instruksi. Pada part pertama, tangkap dan lihat lalu lintas HTTP. Di bagian ini Anda akan menggunakan TCP/DAM untuk menangkap konten lalu lintas HTTP. Anda akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file penangkap paket PCAP. Catatan ini kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang membaca file PCAP. Yang step 1, mulai mesin virtual dan login. Mulai VM CyberOps menggunakan kredensial penggunaan berikut: nama pengguna, analis, dan untuk password CyberOps. Berikutnya, untuk step yang kedua, buka terminal dan mulai TCP/DAM. Untuk A, buka aplikasi terminal dan masukkan alamat IP address. Lalu yang kedua, list dengan memasukkan IP address, alamat IP address. Yang kedua, buat daftar antarmuka dan alamat IP mereka yang ditampilkan di keluaran alamat IP. Yang ketiga, saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcp/dam -i npost s3 -s 0 -w http/dam.pcap
Masukkan CyberOps kata sandi untuk analis penggunaan saat diminta. Perintah ini memulai TCP/DAM dan mencatat lalu lintas jaringan antarmuka MPOS S3. Opsi perintah min-i memungkinkan Anda untuk menentukan antarmuka. Jika tidak ditentukan, TCP/DAM akan menangkap semua lalu lintas antarmuka. Opsi perintah min-s menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Anda harus membatasi snapLength ke angka terkecil yang akan menangkap informasi protokol yang Anda lewati. Menyetel snapshot ke 0 akan menyetel ke default 262144 untuk kompatibilitas mundur dengan versi TCP/DAM terbaru. Opsi perintah min-w digunakan untuk menulis hasil dari perintah TCP/DAM ke sebuah file. Menambahkan ekstensi .pcap, memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi dapat membaca ke file. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file http://dam.pcap di direktori home dari analis pengguna. Gunakan halaman manual TCP/DAM untuk menentukan penggunaan opsi perintah min-s dan min-w. Buka browser HTTP di bilah peluncur di dalam CyberOps Workstation VM. Navigasi ke http://http://altomotual.com/login.jsp. Karena situs web ini menggunakan HTTP, lalu lintas tidak dienkripsi, klik bidang kata sandi untuk melihat peringatan yang muncul. Berikutnya, masukkan nama pengguna admin dengan kata sandi admin dan klik login. Selanjutnya, tutup web browser. Lalu, kembali ke jendela terminal tempat TCP/DAM sedang berjalan. Masukkan Ctrl+C untuk menghentikan penangkapan paket. Lanjut, kita membuka Visual Machine yang sudah disiapkan. Oke, jangan lupa untuk melakukan login dengan username analis dan password CyberOps. Kita login. Nah, di sini terdapat perintah IP address yang sudah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya, kita masukkan perintah sudo tcp/dam min-i mpos min-s 0 min-w http://dam.pcap. Jadi, di situ akan mendeteksi berapa paket yang diterima. Lalu kita masuk ke web browser dan buka Altomutual. Oke. Lalu kita login dengan username dan password yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita login. Setelah itu, terdapat 3 paket yang terdeteksi.
Kita lanjut ke step 3, lihat tangkapan HTTP. TCP dump yang dijalankan pada langkah sebelumnya mencetak output ke file bernama http://dump.pcap. File ini terletak di direktori home untuk analis pengguna. Kita selanjutnya, klik icon file manager di desktop dan telusuri folder Belanda untuk analis pengguna. Klik 2 kali file http://dump.pcap di kotak dialog. Buka dengan gulir ke bawah ke Wireshark, lalu klik buka. Lanjut. Nah, ini adalah analis yang sudah kita buat tadi, file manager. Kita cari http://dump.pcap. Kita drag and drop di dalam Wireshark. Oke. Kita buka menggunakan Wireshark. Lalu kita open. Nah, di sini terdapat pesan ditampilkan, luaskan bagian HTML formulir yang dikodekan. HTTP form code. Oke. Bagian informasi yang ditampilkan. Jadi sini kita sudah bisa menangkap dan melihat lalu lintas HTTP yang kita deteksi menggunakan Wireshark. Selanjutnya, kita masuk ke part 2, tangkap dan lihat lalu lintas HTTPS. Anda sekarang akan menggunakan TCP dump dari baris perintah workstation Linux untuk menangkap lalu lintas HTTPS. Setelah memulai TCP dump, Anda akan menghasilkan lalu lintas HTTPS, sementara TCP dump mencatat konten lalu lintas jaringan. Catatan ini akan dianalisis dengan menggunakan Wireshark. Lalu kita lanjut ke step 1, mulai TCP dump di dalam terminal. Saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcp dump -i npost -s 0 -w https dump.pcap. Masukkan CyberOps kata sandi untuk analis pengguna saat diminta. Oke, ini adalah contoh scriptnya. Selanjutnya, perintah ini akan memulai TCP dump dan merekam lalu lintas jaringan pada antarmuka npost 3 workstation Linux. Jika antarmuka Anda berbeda dari npost 3, harap modifikasi dengan menggunakan perintah di atas. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file https dump.pcap di direktori home analis pengguna. Selanjutnya, buka browser web yang dari bilah peluncur di dalam CyberOps workstation.vm, navigasi ke www.netacat.com. Selanjutnya, jika Anda menerima halaman web sambungan Anda aman gagal, itu mungkin berarti tanggal dan waktu salah. Perbarui hari waktu dalam perintah berikut, ubah ke hari dan waktu saat ini. Nah, ini adalah skrip untuk mengubah hari dan tanggal sesuai dengan yang saat ini. Kita coba masuk ke dalam Netacat. Nah, di sini
kita menggunakan perintah sudo tcp dam -i npost -s 0 -w https dam.pcap. Oke. Jadi kita masukkan passwordnya untuk analis. Nah, di sini belum ada paket yang terdeteksi. Lalu kita coba dulu login ke dalam Cisco paket Cisco NetAccount. Kita login. Dan di situ paket yang terdeteksi ada 9 yang menggunakan filter. Berikutnya, step kedua, lihat rekaman HTTPS. TCP DAM yang dieksekusi pada langkah 1 mencetak output ke file bernama https dam.pcap. File ini di direktori home untuk analis pengguna. Klik ikon file system di desktop dan telusuri folder home untuk analis pengguna. Buka file https dam.pcap. Jadi kita cari file https dam.pcap di dalam folder analis. Oke, ini sudah ketemu. Kita buka dengan Wireshark. Caranya kita dapat klik kanan. Nah, di sini sudah muncul. Kita cari port yang 443 dengan kode tcp.port sama dengan 443. Nah, dia akan memfilter port 443 yang terdapat pada lalu lintas tersebut. Nah, jika sudah, situ sudah terdapat port 443. Oke. Di sini sudah terdeteksi transfer protokol.